Halo, selamat pagi saudara. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi di dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Saya ajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Mungkin saudara yang sudah menghafalnya kita bisa baca bersama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Konformitas. Saudara Solomon Arce di dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengaruh orang-orang di sekeliling kita, tekanan sosial dan norma sosial itu akan sangat mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan, saudara. Ketika saya mengatakan bahwa pelangi itu warna merah, kuning, hijau, lalu yang lainnya mengatakan merah dan biru saja, lama-lama saya akan terpengaruh dengan jawaban yang mayoritas menyebut merah dan biru, saudara. Nah, inilah yang disebut dengan konformitas. Konformitas terjadi ketika seseorang bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain atau masyarakat, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam teks kita, surat Paulus ini ditunjukkan kepada jemaat Korintus untuk menekankan tentang pengaruh yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Mengapa, saudara? Apa yang disampaikan oleh Paulus ini di ayat 33 dan 34 menjawab hal penting persoalan penyangkalan terhadap doktrin tentang kebangkitan. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, di ayat 15, persoalannya yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa sehingga jemaat Korintus terjebak dalam penyangkalan tentang doktrin kebangkitan, saudara? Nah, kalau kita lihat di ayat 33, akar masalahnya adalah kaitannya dengan pergaulan yang buruk. Jadi, problemnya adalah doktrin yang sesat ini akhirnya merusak moralitas jemaat Korintus. Konsep yang keliru ternyata memunculkan gaya hidup yang keliru, saudara. Teologi turut membentuk sebuah moralitas, dan apa yang dipikirkan membentuk apa yang dilakukan. Oleh karena itu, Paulus memberikan suatu teguran, hal praktis yang harus dilakukan adalah berhati-hati di dalam pergaulan. Saudara, tidak hanya di surat Korintus, di Amsal 13 ayat 20 dikatakan bahwa siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Saudara, ternyata apa yang dikatakan oleh Alkitab ini ada korelasinya atau kita bisa integrasikan dengan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Solomon Arce, saudara. Bagaimana kita bergaul itu akan mempengaruhi cara kita bertingkah laku juga, saudara. Dan hal ini ternyata bukan hanya ada di kalangan Kristiani, tetapi juga muncul di dalam literatur Yunani dan Romawi kuno, saudara. Bahwa sebuah pergaulan itu turut mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertingkah laku. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang, itu kebanyakan mempengaruhi seseorang bertingkah laku atau mengambil sebuah keputusan, saudara. Saya kasih contoh, misalnya di lingkungan saudara tahu bahwa mungkin seks bebas itu bukan sesuatu yang baik. Tapi ketika semua orang di sekeliling saudara melakukannya, lama-lama saudara akan beranggapan, punya pemikiran bahwa ya tidak apa-apa dengan saya bergaul seperti itu natural manusia gitu. Tidak apa-apa saya melakukannya karena semua orang juga melakukannya. Atau mungkin saudara sebagai orang tua sering memaki anak saudara dan saudara menganggap bahwa tidak apa-apa, wajar kalau orang tua marah dan maki. Dan saudara, ini sesuatu yang salah tetapi akhirnya menjadi pembenaran ketika semua orang melakukan, saudara. Oleh karena itu ada sebuah pepatah, mungkin saudara ingat bahwa dengan siapa kita bergaul, itulah sesungguhnya kita. Kenalkanlah pada saya siapa teman-temanmu, maka saya akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Karena pengaruh dari tekanan dan apa kata orang lain. Nah saudara, konformitas inilah menjadi salah satu yang perlu kita waspadai di tengah-tengah nilai dunia yang berbeda dengan standar Alkitab, saudara.
Kita bergaul di dalam lingkungan yang banyak sekali mempunyai norma-norma atau nilai-nilai yang standarnya berbeda dengan Alkitab. Yesus menekankan di dalam Matius 10 ayat 16 bahwa Ia mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, Ia menekankan tentang sebuah kecerdikan dan ketulusan. Saudara, Tuhan sendiri ingin kita bijaksana di dalam bergaul. Dengan siapa kita membangun sebuah relasi. Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan kita, bersikap tidak kompromi merupakan kunci meminimalkan konformitas. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini untuk firman Tuhan yang menolong kami untuk terus melihat dengan siapa kami bergaul, apa yang kami baca atau apa yang kami lihat, apa yang kami sering kali dengar, karena itu akan mempengaruhi bagaimana kami bertingkah laku. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk menjadi bijaksana di dalam bergaul Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terpuji namamu Bapa, mengampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.